Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri eksklusif yang akan membawa kita menyingkap tabir tentang makhluk-makhluk paling mulia dan paling taat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, para malaikat. Dalam seri ini, kita tidak hanya akan menyebutkan nama-nama mereka, tetapi kita akan menyelami tugas, kedudukan, dan kisah-kisah agung mereka, dengan bersandar pada sumber otentik yaitu Al-Quran Al-Karim dan penafsiran mendalam dari ulama besar, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Siapakah yang menopang singgasana ilahi? Siapakah yang mendampingi kita setiap detik tanpa pernah lelah? Dan siapakah yang siap menghancurkan sebuah kota hanya dengan satu isyarat? Mari kita kenali lebih dekat. Malaikat Hamalatul Arsy, para pemikul singgasana Arsy, makhluk-makhluk kolosal yang menjadi penopang eksistensi alam semesta. Malaikat Sabaniyah, para penjaga neraka, yang tugasnya adalah melaksanakan hukuman Allah dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Malaikat Safarah, para utusan dan penulis yang mulia, yang memastikan setiap wahyu dan catatan amal terjaga kesuciannya. Malaikat Hafazah, para penjaga dan pencatat kita, yang melindungi kita dari mara bahaya sekaligus mengawasi setiap kata dan perbuatan kita. Malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal, malaikat yang memegang kendali atas gunung-gunung, yang kisahnya mengajarkan kita puncak kesabaran dan rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Bersiaplah untuk menyaksikan keagungan ciptaan Allah. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita mendalami rahasia-rahasia agung alam semesta dan ajaran Islam. Pernahkah Anda merenungkan tentang makhluk Allah yang paling megah dan kuat, yang memikul makhluk terbesar yang pernah diciptakan? Hari ini, kita akan membahas makhluk istimewa yang memiliki kedudukan tertinggi di antara para malaikat, malaikat Hamalatul Arsy, para pemikul singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Bagaimana Al-Quran dan ulama besar seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan kebesaran mereka? Mari kita telusuri detailnya. Hamalatul Arsy, secara harfiah berarti, para pemikul Arsy. Arsy sendiri adalah singgasana Allah, makhluk tertinggi, terbesar, dan atap dari seluruh ciptaan. Tugas mereka adalah memikul dan mengelilingi Arsy, beribadah tiada henti kepada Allah. Keterangan utama mengenai para malaikat mulia ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua surat utama di dalam Al-Quran. Keterangan paling eksplisit tentang jumlah mereka di masa depan, hari kiamat, terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Allah berfirman, yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung Arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Dari ayat ini, kita mendapatkan rincian yang sangat spesifik. Pada hari kiamat, jumlah Hamalatul Arsy yang bertugas memikul Arsy adalah 8 malaikat. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan ringkas namun mendalam. Beliau menafsirkan bahwa 8 yang dimaksud adalah 8 barisan, atau 8 malaikat yang sangat besar. Penekanan ada pada jumlah yang besar dan agung untuk memikul makhluk yang juga maha besar. Ini menunjukkan kekuatan luar biasa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ayat kedua yang mengungkap tugas dan ibadah mereka terdapat dalam surah Ghafir ayat 7. Allah berfirman, yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-nya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ayat yang mulia ini mengungkapkan 3 tugas dan ibadah utama Hamalatul Arsy dan para malaikat yang mengelilingi Arsy, sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir. Tugas utama mereka adalah menyucikan Allah dari segala kekurangan dan memujinya. Tasbih adalah zikir tertinggi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya seringkali menekankan bahwa seluruh malaikat, terutama yang berada di dekat Arsy, tidak pernah merasa jemu atau letih untuk beribadah dan bertasbih kepada Allah, malam dan siang. Ibadah mereka adalah manifestasi kepatuhan total. Meskipun mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, disebutkan bahwa mereka beriman kepadanya. Ini mengajarkan kita bahwa keimanan adalah kebutuhan fundamental setiap makhluk, bahkan bagi yang menyaksikan keagungannya secara langsung. Memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman.
Inilah poin yang sangat mengharukan dan menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Malaikat yang agung ini, yang memikul arsy, tidak hanya beribadah untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga memanjatkan doa-doa yang sangat spesifik untuk kita, umat manusia yang beriman. Ibnu Katsir mengutip doa panjang mereka, yang juga disebutkan dalam lanjutan ayat surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Doa permohonan ampun dan rahmat mereka meliputi memintakan ampun, agar Allah mengampuni dosa-dosa orang beriman. Memohon perlindungan dari neraka jahim. Memohon untuk dimasukkan ke dalam surga, ADN bersama orang-orang saleh dari keturunan, istri, dan bapak-bapak mereka. Ini adalah doa untuk keselamatan keluarga dan keturunan. Bayangkan, wahai saudaraku, doa yang dipanjatkan oleh malaikat yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, di sisi arsy, ditujukan khusus untuk kita yang beriman. Ini adalah dorongan kuat bagi kita untuk memperkuat keimanan dan amal saleh kita. Untuk memberikan gambaran mengenai keagungan dan ukuran malaikat Hamalatul Arsy, kita harus merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga sering dirujuk dan diverifikasi oleh Imam Ibnu Katsir dalam karya-karya beliau seperti Al-Bidayah wa An-Nihayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu jarak antara daging telinga dengan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Coba kita renungkan, jarak antara telinga dan pundak salah satu malaikat ini setara dengan 700 tahun perjalanan. Ini bukan metafora, melainkan gambaran yang nyata tentang keagungan fisik mereka. Jika hanya bagian kecil dari tubuh mereka saja sebesar itu, maka betapa besarnya keseluruhan malaikat tersebut. Ibnu Katsir dan ulama lainnya menggunakan hadits ini sebagai bukti konkret betapa megahnya ciptaan Allah. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas yang diperlukan untuk memikul arsy, yang Ibnu Katsir sebut sebagai makhluk yang paling besar dari makhluk-makhluk Allah dan atap kepada seluruh makhluknya. Kisah tentang malaikat Hamalatul Arsy memberikan kita beberapa pelajaran penting. Keagungan pencipta, mereka adalah bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan makhluk dengan kekuatan dan ukuran yang tak terbayangkan. Kekuatan doa, doa mereka yang memohon ampun untuk orang beriman harus memotivasi kita untuk terus istiqomah. Doa terbaik datang dari tempat yang termulia. Ibadah yang abadi, Hamalatul Arsy tidak pernah berhenti bertasbih, mengajarkan kita pentingnya terus-menerus berzikir dan memuji Allah dalam setiap keadaan. Semoga narasi ini meningkatkan keimanan dan kekaguman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Mari kita balas doa para malaikat dengan memperbanyak amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami. Jika di episode sebelumnya kita membahas makhluk agung yang memikul singgasana Allah, hari ini kita akan berpindah ke sebuah topik yang menuntut perenungan mendalam, sebuah peringatan keras dari Sang Pencipta. Kita akan membahas tentang malaikat Zabaniyah, para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjaga dan pelaksana hukuman di dalam neraka jahanam. Siapakah para malaikat yang digambarkan dengan sangat keras dan kejam ini? Apa tugas spesifik mereka? Dan bagaimana Al-Quran serta ulama tafsir terkemuka seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan kengerian mereka? Mari kita simak bersama. Secara bahasa, Zabaniyah berasal dari akar kata Arab yang berarti mendorong dengan keras, menyeret, atau menggiring. Nama ini sangat sesuai dengan tugas utama mereka, yaitu menyeret dan menggiring para pendosa ke dalam siksa neraka. Keterangan utama tentang malaikat Zabaniyah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks kisah yang sangat dramatis, yaitu ancaman terhadap orang yang melarang hamba Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari beribadah. Keterangan tentang mereka secara eksplisit disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 18. Allah berfirman, setelah mengancam orang yang menghalangi kebaikan. Yang artinya, kelak kami akan memanggil, atau menyeru, malaikat Zabaniyah. Ayat ini sangat singkat namun mengandung ancaman yang luar biasa. Siapa yang akan dipanggil Allah? Para Zabaniyah. Selanjutnya,
Al-Quran juga menyebutkan jumlah mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 30. Yang artinya, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 19 malaikat penjaga inilah yang merupakan Zabaniyah, atau komandan dari para Zabaniyah. Mereka adalah para penjaga neraka, yang tugasnya memastikan penghuni neraka menerima balasan setimpal. Menariknya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ketika ayat ini turun, orang-orang kafir Quraisy, khususnya Abu Jahal, meremehkan jumlah ini. Abu Jahal berkata, "Apakah kalian takut terhadap 19 malaikat? Aku sendiri sanggup menanggung 10 dari mereka, dan sisanya kalian tangani." Ibnu Katsir kemudian memperingatkan dengan tegas. Beliau mengatakan bahwa mereka yang meremehkan kekuatan Zabaniyah, yang kekuatannya tidak dapat ditandingi oleh seluruh penduduk bumi, akan segera tahu akibatnya. Jumlah 19 ini bukanlah jumlah manusia, melainkan komandan dari pasukan malaikat yang sangat dahsyat. Sifat malaikat Zabaniyah disebutkan dalam Al-Quran sebagai malaikat yang paling keras dan tidak mengenal belas kasihan. Sifat Zabaniyah dan semua penjaga neraka diungkapkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Ibnu Katsir menekankan bahwa ketaatan mutlak mereka adalah yang membuat siksa neraka menjadi sempurna. Mereka tidak punya empati, tidak kenal lelah, dan tidak akan pernah mengabaikan satu pun perintah Allah. Inilah yang membedakan mereka dari harapan pengampunan, karena mereka hanya menjalankan eksekusi tanpa diskon atau penundaan. Komandan atau kepala penjaga neraka, yang di bawahnya terdapat 19 komandan Zabaniyah, disebut dalam Al-Quran dengan nama Malik. Allah berfirman dalam surah As-Zukhruf ayat 77. Menceritakan teriakan putus asa penghuni neraka. Yang artinya, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabb-Mu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka." Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah ribuan tahun disiksa, para penghuni neraka memohon kepada Malik agar mereka dimatikan saja agar siksaannya berakhir. Namun, jawaban Malik sangat dingin dan tegas, "Sesungguhnya kamu akan kekal di dalam azab ini." Tugas utama Zabaniyah adalah memastikan para penghuni neraka menerima siksaan sesuai ketentuan Allah. Metode mereka sangat keras. Sesuai arti nama mereka, Zabaniyah bertanggung jawab menyeret para pendosa. Proses penyeretan ini penuh dengan penghinaan dan kekerasan, seringkali dengan wajah tersungkur ke tanah berapi. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 48, yang artinya, "Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka sakar, neraka jahanam itu." Zabaniyah juga bertugas membelenggu para pendosa dengan rantai dan ikatan yang sangat berat. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 30-32. Yang artinya, dikatakan kepada malaikat Zabaniyah, "Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka Jahim. Kemudian lilitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta." Ibnu Katsir menjelaskan panjang rantai 70 hasta, sekitar 35 meter, ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan dan betapa kuatnya ikatan yang dipasang oleh malaikat Zabaniyah, sehingga tidak mungkin dilepaskan. Kisah tentang malaikat Zabaniyah bukanlah kisah fantasi, melainkan peringatan nyata dari Al-Quran. Mereka adalah representasi dari keadilan Allah yang absolut atas dosa dan kemaksiatan. Pelajaran penting yang dapat kita ambil. Tinggalkan dosa, keberadaan Zabaniyah menjadi motivasi terbesar untuk meninggalkan segala larangan Allah, terutama kesombongan dan menghalangi kebaikan. Ketakutan yang sehat, rasa takut yang sehat terhadap Zabaniyah seharusnya mendorong kita untuk memohon ampunan Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kedahsyatan api neraka dan kekerasan malaikat Zabaniyah. Jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu beramal saleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami. Setelah kita menelusuri keagungan Hamalatul Arsy dan peringatan dari Zabaniyah, hari ini kita akan membahas satu golongan malaikat yang memiliki kedudukan luar biasa, yang namanya tersemat dalam konteks kitab suci Al-Quran, malaikat Safarah. Siapakah Safarah ini? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan mereka dengan kemuliaan Al-Quran itu sendiri? Dan pelajaran berharga apa yang diungkapkan oleh ulama tafsir besar, Imam Ibnu Katsir, tentang hubungan mereka dengan kita, umat manusia. Mari kita selami misteri dan kemuliaan para utusan dan penulis agung ini. Malaikat Safarah disebutkan dalam rangkaian ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan dan kesucian lembaran-lembaran Al-Quran yang dibawa oleh para malaikat. Nama mereka secara spesifik muncul dalam surah Abbas ayat 15 dan 16, sebagai bagian dari deskripsi tentang suhuf lembaran-lembaran suci, yang berisi wahyu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, di tangan para penulis malaikat. Kata Safarah adalah bentuk jamak dari kata safir. Secara etimologi, kata ini memiliki dua makna utama yang saling terkait dan keduanya diterima dalam dunia tafsir. Karena safar berarti perjalanan, Safarah dapat diartikan sebagai utusan atau duta yang melakukan perjalanan antara Allah dan para rasulnya, seperti malaikat Jibril yang membawa wahyu. Penulis pencatat karena sifar berarti kitab atau buku yang besar, Safarah juga bisa diartikan sebagai para penulis, yaitu malaikat yang mencatat dan menyalin wahyu dari Lauh Al-Mahfuz, lembaran terpelihara. Sifat kemuliaan Safarah. Segera setelah menyebut Safarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkannya dengan ayat 16, memberikan deskripsi tentang sifat-sifat mereka. Yang artinya, yang mulia, lagi berbakti. Ayat ini menegaskan kedudukan luar biasa Safarah. Kiram, berarti mulia, terhormat, dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Bararah, berarti orang-orang yang berbakti, sangat taat, dan tidak pernah mendurhakai perintah Tuhan mereka. Dalam tafsirnya, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan ayat-ayat ini dengan menghubungkan Safarah pada dua peran. Ibnu Katsir mencatat pandangan yang menafsirkan Safarah sebagai para malaikat penulis. Mereka adalah malaikat-malaikat mulia yang bertugas mencatat dan menyalin kitab-kitab Allah yang ada di Lauh Al-Mahfuz ke lembaran-lembaran lain sebelum diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kemuliaan yang Allah sandangkan pada mereka, mulia lagi berbakti, menunjukkan bahwa tugas yang sangat penting dan suci ini hanya dapat diemban oleh makhluk-makhluk yang keimanan dan ketaatannya sempurna. Ini adalah jaminan dari Allah bahwa wahyunya telah dijaga kesuciannya dari sumber awal di Lauh Al-Mahfuz hingga saat ia disampaikan. Ibnu Katsir juga menyebutkan penafsiran bahwa Safarah adalah para malaikat utusan yang menjadi perantara antara Allah dan Rasul-Nya dalam menyampaikan wahyu. Walaupun malaikat Jibril adalah utusan utama, terdapat banyak malaikat lain yang membantu dalam urusan wahyu dan penurunan kitab suci. Dalam konteks ini, Safarah meliputi seluruh malaikat yang terlibat dalam menjaga dan menyampaikan pesan-pesan ilahi. Menurut Ibnu Katsir, ketaatan mutlak mereka bararah berarti, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Poin paling indah dan transformatif yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir, dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kutip, adalah keterkaitan antara malaikat Safarah dengan umat manusia, khususnya para pembaca dan penghafal Al-Quran. Ibnu Katsir menyandingkan deskripsi Kiram Bararah mulia lagi berbakti, dengan status seseorang yang mahir dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Beliau mengutip hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, orang yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran, dia akan bersama para malaikat Safarah yang mulia dan berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa sulit dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Ganjaran tertinggi bagi pembaca Al-Quran. Melalui hadits ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ganjaran tertinggi bagi seorang pembaca yang mahir, al-mahir bil Quran, adalah mencapai derajat yang sangat tinggi di akhirat, di mana ia akan berada dalam kelompok dan persahabatan bersama malaikat Safarah yang mulia. Ini adalah cerminan dari kesempurnaan amal. Karena dia telah menghafal Al-Quran dengan sempurna, menjaga kemurniannya, dan mengamalkannya,
maka ia layak disandingkan dengan para malaikat yang juga bertugas menjaga dan menyalin kemurnian kitab tersebut. Perbuatan dan ucapan orang yang mahir Al-Quran seharusnya tidak menyimpang, mencerminkan akhlak para malaikat safarah yang berbakti dan mulia. Malaikat safarah mengajarkan kita bahwa kitab suci Al-Quran berada dalam penjagaan yang sempurna, mulai dari tempatnya di Lauh Al-Mahfuz, melalui para utusan yang mulia dan penulis yang berbakti, hingga turun ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran mereka adalah jaminan keabsahan wahyu. Lebih dari itu, kisah mereka adalah motivasi bagi kita, bahwa dengan memuliakan dan mendalami Al-Quran, kita berpeluang meraih derajat yang sama mulianya dengan makhluk-makhluk paling suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi al-mahir bil Quran, agar kelak kita dapat menikmati persahabatan dengan malaikat safarah yang mulia dan berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami. Setelah kita menyelami keagungan Hamalatul Arsy, kerasnya Zabaniyah, dan kemuliaan Safarah, hari ini kita akan membahas satu golongan malaikat yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali luput dari kesadaran, malaikat hafazah. Siapakah para penjaga yang tak terlihat ini? Apa tugas spesifik mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan? Dan bagaimana Al-Quran serta ulama tafsir besar, Imam Ibnu Katsir, menjelaskan peran krusial mereka dalam menjaga setiap individu di muka bumi. Mari kita buka tabir rahasia tentang para pelindung kita. Hafazah adalah bentuk jamak dari kata hafiz, yang berarti penjaga atau pemelihara. Istilah ini merujuk kepada malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga dan memelihara setiap individu manusia. Tugas mereka bukan hanya mencatat amal, melainkan juga menjaga kita dari berbagai mara bahaya atas izin Allah. Keterangan utama mengenai malaikat hafazah disebutkan secara eksplisit dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyebutkan adanya para penjaga ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Ayat ini sangat fundamental dalam menjelaskan peran hafazah. Muakibat, ini adalah kata kunci. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa muakibat adalah para malaikat yang silih berganti menjaga manusia, baik di siang maupun malam hari. Mereka bertugas menjaga manusia dari musibah dan kejahatan yang dapat menimpa dirinya, atas perintah Allah. Min baini yadaihi wa min khalfi, menunjukkan penjagaan yang menyeluruh, dari segala arah, baik yang terlihat maupun yang tidak. Ibnu Katsir juga mengutip beberapa pendapat ulama, bahwa malaikat-malaikat ini menjaga manusia dari segala kejahatan, kecelakaan, kejatuhan, atau hal-hal yang tidak disukai, kecuali jika takdir Allah telah menetapkan lain. Ini berarti peran mereka adalah sebagai penjaga aktif yang menolak bahaya, bukan sekadar pasif mengawasi. Ayat lain yang menegaskan adanya para penjaga ini adalah surah Al-Infitar, ayat 10-12. Allah berfirman, yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat, yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini, Allah menyebut mereka dengan istilah, hafizin, yaitu para penjaga atau pengawas. Kemudian Allah menjelaskan sifat dan tugas mereka. Kiraman katibin, mulia dan penulis. Ini menunjukkan bahwa malaikat hafazah tidak hanya menjaga, tetapi juga termasuk dalam golongan malaikat pencatat amal rakib dan atid, yang mulia di sisi Allah. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Ini mempertegas pengawasan mereka yang tiada henti dan meliputi setiap aspek kehidupan kita. Berdasarkan ayat-ayat di atas dan penjelasan Imam Ibnu Katsir, kita bisa menyimpulkan bahwa malaikat hafazah memiliki fungsi ganda yang vital. Ini adalah tugas utama mereka yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Mereka menjaga manusia dari berbagai takdir buruk yang belum ditetapkan oleh Allah. Ibnu Katsir mengutip hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin memperjelas. Ada para malaikat yang silih berganti untukmu, malaikat-malaikat di siang hari dan malaikat-malaikat di malam hari. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asyar.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini meskipun secara umum tentang pergantian malaikat, namun juga merujuk pada malaikat penjaga yang terus-menerus mendampingi manusia. Fungsi penjagaan ini mencakup melindungi dari musibah, kecelakaan, serangan hewan buas, dan kejahatan manusia lain yang tidak diizinkan Allah. Menjaga keselamatan di berbagai kondisi, baik saat tidur maupun terjaga, di darat, laut, dan udara. Maka, ketika kita selamat dari suatu musibah yang hampir menimpa, ingatlah bahwa itu adalah berkat perlindungan Allah melalui para malaikat penjaga kita. Fungsi kedua, yang juga sangat penting, adalah pencatatan amal. Ayat Al-Infitar ayat 10-12, secara eksplisit menyebut mereka sebagai kiraman katibin, malaikat yang mulia dan penulis. Ini adalah malaikat rakib dan atid, yang tugasnya mencatat setiap perkataan dan perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Allah berfirman dalam surah Kahf, ayat 17-18. Yang artinya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, menguraikan bagaimana rakib dan atid tidak pernah luput sedikit pun dari mencatat. Mereka mencatat semua perkataan dan perbuatan, yang kemudian akan menjadi bukti di hari penghisaban. Kisah tentang malaikat hafazah memberikan kita pemahaman mendalam tentang kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah bukti bahwa kita tidak pernah sendirian. Pelajaran penting yang dapat kita petik: bersyukur atas perlindungan Allah melalui para malaikat ini, dan bertawakal penuh kepadanya, karena segala penjagaan hanya atas izinnya. Kesadaran bahwa setiap ucapan dan perbuatan kita dicatat oleh malaikat mulia harus mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi maksiat. Semoga pemahaman ini meningkatkan keimanan dan kewaspadaan kita dalam menjalani hidup. Ingatlah, ada penjaga yang tak terlihat selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan membahas sosok malaikat yang jarang disebut namanya, namun peranannya tercatat dalam salah satu kisah paling mengharukan dan bersejarah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Malaikat ini tidak memiliki surat atau ayat khusus di Al-Quran yang menyebut namanya, tetapi ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah momen kritis, yang menjadi puncak ujian kesabaran dan kasih sayang Nabi Muhammad. Siapakah dia? Apa kekuatannya? Dan pelajaran apa yang kita petik dari pertemuannya dengan Rasulullah? Mari kita selami kisah yang diceritakan dalam hadits sahih yang dikuatkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir. Kisah tentang malaikat penjaga gunung berakar kuat pada hadits sahih, yang menjadi rujukan utama para ulama, termasuk Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam karya-karya beliau seperti Al-Bidayah wa An-Nihayah ketika membahas sirah biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi setelah wafatnya paman Nabi, Abu Talib, dan istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif untuk berdakwah, berharap mendapatkan perlindungan dan penerimaan setelah penolakan hebat di Makkah. Sayangnya, penduduk Taif tidak hanya menolak, tetapi memperlakukan beliau dengan cara yang sangat kejam dan biadab. Mereka memerintahkan budak-budak dan anak-anak untuk melempari beliau dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Dalam keadaan terluka parah dan sedih, Nabi berlindung di bawah pohon, memanjatkan doa yang masyhur, yang dikenal sebagai doa qurb kesusahan. Ya Allah, kepadamu aku adukan kelemahanku, kekurangan dayaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Langit mendengar doa yang pilu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan pesan kepada Nabi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini adalah tanda perhatian dan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada Rasul-Nya. Jibril datang dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu, dan Dia telah mengutus Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, kepadamu agar engkau perintahkan kepadanya untuk melakukan apa saja yang engkau kehendaki terhadap mereka." Setelah malaikat Jibril berbicara, Malakul Jibal kemudian menampakkan diri di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ia langsung menyapa dan memperkenalkan dirinya, menegaskan tugas yang telah diamanahkan Allah. Imam Ibnu Katsir merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana malaikat penjaga gunung berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku telah diutus oleh Rabb-mu kepadamu agar engkau perintahkan kepadaku apa yang engkau suka. Jika engkau mau, aku akan timpakan kepada mereka kedua gunung ini." Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kedua gunung yang dimaksud adalah Al-Asyabain, dua bukit besar yang mengapit kota Makkah, yaitu Gunung Abu Qubais dan Gunung Kuaikian, atau merujuk pada dua gunung yang mengapit lembah Taif. Ini menunjukkan kekuatan yang dahsyat dan ketaatan mutlak malaikat penjaga gunung. Hanya dengan satu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Taif akan hancur lebur ditimpa gunung. Momen inilah yang menjadi puncak dari kisah ini, yang menunjukkan sifat sejati malaikat penjaga gunung, yaitu taat kepada perintah Allah melalui Rasul-Nya, sekaligus menunjukkan puncak rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia. Menanggapi tawaran Malakul Jibal yang dahsyat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang lembut dan penuh kasih sayang. Beliau bersabda, "Jangan. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang hanya akan menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Ibnu Katsir menekankan bahwa penolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pembalasan ini adalah bukti kesempurnaan kemuliaan, kesabaran, dan rahmat beliau, rahmatan lil alamin. Nabi memilih untuk menangguhkan hukuman, bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena mengharapkan hidayah bagi keturunan mereka. Meskipun disebut penjaga gunung, tugas malaikat ini lebih tepatnya adalah pelaksana perintah Allah yang berkaitan dengan gunung. Dia bertanggung jawab atas pergerakan, stabilitas, dan penggunaan gunung-gunung sebagai instrumen hukuman atau kekuasaan Allah. Keberadaan malaikat ini menegaskan, gunung yang kita lihat kokoh dan diam, sesungguhnya berada di bawah kendali penuh makhluk Allah yang taat. Malaikat ini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah, sekokoh apapun tugasnya, hanya menunggu perintah untuk bertindak. Kisah malaikat penjaga gunung adalah pelajaran abadi tentang pentingnya kesabaran dan rahmat dalam berdakwah. Pelajaran penting yang dapat kita petik. Prioritas dakwah, meskipun Nabi memiliki kekuatan untuk membalas, beliau memilih harapan akan hidayah, mengajarkan kita untuk tidak mudah berputus asa terhadap kondisi manusia. Ketaatan sempurna, Malakul Jibal adalah contoh sempurna ketaatan, siap melaksanakan perintah Allah, baik itu untuk menghukum atau menahan diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita kesabaran seperti yang dimiliki Rasulullah, dan semoga kita selalu berada dalam ketaatan yang sempurna. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah jika Anda ingin kami membahas malaikat-malaikat lain yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.